Namanya juga ini ya apa orang tua gitu apa kadang-kadang juga kita harus pinter-pinter kasih tahu bokap nih lo kalau misalkan makanan ini emang udah tidak bisa diterima oleh bokap lagi. Sebenarnya gini, bokap tuh kan kalau misalkan kambuh, kalau makannya bandel. Biasa. Nah sekarang gue tuh anaknya jadi satpam. Jadi kalau misalkan gue ini udah berapa kali, ini lumayan istilahnya bukannya parah ya, tapi maksudnya ini paling yang agak tinggi nih, gitu. Jadi gue harus ekstra care sama bokap. Gitu. Pantangannya emang apa sih? Pantangannya tuh banyak, makanan sekarang pokoknya yang bumbu-bumbu atau misalnya apalagi yang kayak makanan kayak usus, yang jeroan itu udah pasti nggak boleh. Dan sayuran juga sekarang harus pilih-pilih juga, nggak bisa tuh yang hijau-hijau. Jadi kayak nasi, paling nasi Hainam, ataupun misalkan kalau mau makan yang ayam tapi bumbunya diperhatiin kayak gitu. Jadi nggak boleh sembarang. Saya bukan mantang makanan itu ya namanya juga ini ya apa orang tua gitu apa kadang-kadang juga kita harus pinter-pinter kasih tahu bokap nih lo kalau misalkan makanan ini emang udah tidak bisa diterima oleh bokap lagi. Tapi terkadang kan bokap kan namanya bandel. Juga ini bandel lah. Semua orang tua pasti juga kalau misalkan lagi ngelarang makanan buat kesehatan pasti aduh masa sih ada bandel-bandelnya lah pastinya gitu. Iya. Nah, ini kebetulan tadi bokap go visi ya. Iya boleh. Biar lihat. Alhamdulillah sih udah ini udah seger. Tuh, Pak. Tuh rame tuh. Temen-temen tuh. Oh. Hai Om. Infotainment semua, sehat, Om. wartawan. Tuh. Gimana kondisinya Om? Gimana kondisinya katanya? Tuh, alhamdulillah baik. Ya udah nih pada penasaran. Ya paling itu apa? Aku bilang jaga makannya jangan bandel lagi. Gitu karena makannya agak bandel. Sekarang udah enggak ya Ded ya. Iya. Ya Om. Sehat Om. Sehat. Yo, thank you atas perhatiannya. Iya. Ya udah Ded. See you ya di rumah ntar. Assalamualaikum. Nah kalau nyokap sendiri nih gantian sekarang. Nyokap apa sekarang kemarin sebenarnya nyokap lebih ke ini aja sih check up karena umur juga kan. Bokap tuh kan umurnya sekarang 72. Nyokap itu beda 10 tahun, 63 sekarang lah istilahnya. Dia ada sedikit pengapuran di bagian belakang. Jadi kalau misalkan selama pandemik ini kan nyokap itu sebelum pandemik dia tuh aktif banget namanya body language. Senam. Begitu pandemik dia lumayan apa ya? Apa sih kalau takut lupa bahasanya? Parno. Sama Covid. Akhirnya di rumah nggak ngapa-ngapain. Jadinya mungkin di saat orang kan kalau dalam nggak olahraga jadinya malah sakit-sakit ya maksudnya jadi pegel-pegel. Nah begitu lumayan kan 2 tahunan lah 2 tahunan nggak ngapa-ngapain cuman rawat tanaman masak lah apa akhirnya ngerasa kok ini banget sakit pinggangnya padahal air putih lancar. Nyokap gue tuh dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah minum selain air putih. Dia mau jus mau apa itu nggak pernah jadi selalu air putih gitu. Makanya kok heran kenapa nih gitu cek ternyata ya emang udah umur kali ya pengapuran. Yang ini juga malah sekarang bokap tanggal 10 udah konser lagi nih. Kalian promo ya. Tanggal 10 bokap udah alhamdulillah insya Allah nanti 10 Maret udah konser bareng The Mercy sama Panbers di Gedung Suhana. Udah kuat tuh fisiknya. Insya Allah. Kemarin juga udah latihan bareng, kita udah bikin video-video di rumah, udah alhamdulillah udah kuat lah. Biasa juga emang kalau namanya kambuh kan asam urat, waduh tahu sendiri lah kalau yang punya penyakit asam urat tuh kalau tinggi pasti sakit kan, nggak bisa tidur kayak gitu aja sih. Terus sempat tiban obat, ternyata obatnya itu bagus tapi bikin lari ke ginjal itu makanya. Tadi gue lupa bilang ya, jadi obat itu tuh bagus buat ngeredain kayak painkiller. Cuman efek lainnya, efek sampingnya itu jadinya dia kena ke ginjal gitu. Makanya sekarang kena ginjal
tapi alhamdulillah sih rendah banget, nggak parah lah, amit-amit. Kak, sebagai anak nih, maksudnya melihat orang tua yang sempat sakit juga gitu kan, mungkin prakteknya seperti apa sih selain untuk mengingatkan makan gitu? Kalau gue pribadi gue tuh agak galak sih, guanya yang galak. Gimana? Jadi gue agak tight sama bokap sih. Kalau nyokap kan karena memang baru ini nih, maksudnya sakit emang karena ya nggak senam jadinya sakit lah. Tapi kalau bokap tuh udah mungkin hampir udah 10 tahun kali ya, maksudnya kambuh-kambuh kecil. Ya paling kalau misalkan di luar nih, bokap tuh kalau misalkan di luar, gue udah nebak, sampai bisa nebak. Kalau di luar, pulangnya besok pasti kambuh. Oh, Dan itu benar gitu. Makanya paling ingetin kalau misalnya itu gue sama nyokap suka WhatsApp, "Pah, jaga makanannya." Terus yang lebih ini lagi, teman-teman band bokap itu gue WhatsAppin satu-satu. "Om, Mas, tolong ya makanan bokap dipilih beda, jangan samain." Bukan nyalain salahin kalau teman-teman bokap makannya agak jorok gitu, tapi lebih ke buat bokapnya gitu. Jangan sampai ikutan bareng yang makanan-makanan memang bokap udah nggak bisa nerima itu. Terus juga paling dari rumah bawa sendiri. Jadi kayak jadi kayak anak SD lagi tuh. Bawain sama nyokap, bekal kayak gitu. Jadi memang buat kesehatannya bokap lah. tapi bokap sempat susah nggak sih? Kadang-kadang kan sekarang makan udah dibatasin kan, nggak boleh ini tuh. Nah itu sempat susah nggak? Sempat nggak mau nggak ada penolakan atau seperti apa? Wah, kalau soal penolakan namanya gimana ya? Biasa makan enak. Yeah. Tiba-tiba nggak boleh makan yang kayak gini, misalkan nasi goreng deh. Terus kalau misalkan pakai bumbu-bumbu atau misalnya ayam goreng, bumbunya nggak boleh yang ini. Itu kan tiba-tiba aduh, gua nggak nikmat lagi dimakan. Tapi sekarang sih alhamdulillah bokap bener-bener emang udah papa bisa gitu. Dan gue percaya gitu, nyokap semua percaya. Karena kemarin sempet bokap tuh kan tadi kan gitu, kalau misalkan dia sakit karena malamnya keluar makan di luar gitu. Nah kalau misalkan dia udah menyatakan sempet 3 tahun waktu itu tuh nggak kenapa-napa, sehat. Karena makannya di luar pun sehat, suka foto ini, mal, nih mah, suka laporan laporan gitu. Nah kemarin mungkin agak sedikit bandel lagi gitu. Cuman kenapa sampai ginjal? Bukan karena makanannya, justru efek dari obatnya itu jadi ginjal. Kayak gitu. Di keluarga tuh ceria banget ya, maksudnya dengan kondisi kemarin bapak sakit, nyokap sakit, terus secara pribadi gimana? Ya sebenarnya gue sih apa ya, kalau namanya bokap sakit ya, sebenarnya gue sedih karena maksudnya lebih ke aduh nih kalau misalkan sedihnya satu ya bokap tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dan bokap kan alhamdulillah masih aktif. Nah lebih ke kasih kalau misalkan papa sakit tuh kita semua sedih karena papa minggu depan harus konser, harus manggung. Jadinya kan nggak bisa karena kemarin sempat 2 event di schedule karena sakit. Iya, jadi kita sedihnya maksudnya gini kan, kesenangan papa tuh sekarang ya udah. Sekarang kan gini, ya istilahnya gue nyari duit, udah papa udah nikmatin aja deh. Lo mau beli apa, mau apa, terserah. Nah kesenangan papa selain itu adalah dia manggung, ya udah di situ. Nah sekarang di saat dia mau ngambil kesenangannya tapi nggak bisa karena dia sakit, nggak bisa manggung, kan jadi sedih juga gitu. Makanya kalau di rumah gitu, gue sekarang terutama ya terakhir ini nih bokap yang agak sakit ini, kayak nobar kemarin Piala Dunia, terus nonton MU Premier League gitu, itu gue lebih banyak di rumah nonton sama bokap sama adik gue sekeluarga gitu. Teman-teman sih pada nonton gitu, tapi gue udah di rumah aja deh gitu. Jadi sekarang tujuannya kayak gini, habis bola biasanya nongkrong sama teman-teman atau misalnya meeting, sebisa mungkin gue meetingnya udah deh ajak ke rumah gitu, ke rumah atau enggak pokoknya di rumah aja karena nemenin bokap gitu. Gue juga biasa kan, gue sekarang tinggal di Bogor sama istri, jadi sekarang lebih banyak seminggu minimal 3-4 kali bolak-balik Bekasi gitu, rumah gue, rumah orang tua gitu. Oke.